Saya bertemu Lucifer itu pada waktu kelas 2 SMP. Pada waktu saya mempelajari. Orang sih ketemu pasangan teman. Menurut saudara sangat menyenangkan nggak? Kalau saya mengaku bertemu Petrus tadi malam. Ada tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang Henok misalnya. Saudara tahu apa yang terjadi pada Henok setelah dia diangkat? Nggak tahu ya. Maka orang-orang mulai berspekulasi, kira-kira Henok diangkat untuk ngapain ya? Lalu ada tulisan yang mengatakan Henok itu diangkat sama Tuhan karena dia disuruh menjadi pengantara antara sorga dan tempat simpan malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi kerjanya dia bolak-balik. Surga, lalu tempat simpan malaikat yang jatuh dalam dosa. Nanti malaikat-malaikat ngobrol sama dia. Di surga ada apa sih, kami mau berontak. Henok balik ke surga lalu laporkan, tentara di surga ada berapa banyak, senjatanya berapa, kemuliaannya berapa, lalu lapor lagi ke malaikat yang lagi dikurung. Lalu mengatakan, oh di surga terlalu mengerikan. Akhirnya malaikat-malaikat yang dikurung itu nggak jadi berontak. Karena diyakinkan Henok, kalau kamu berontak kamu pasti kalah. Nah, ini cerita-cerita yang Petrus bilang, isapan jempol. Ngapain kamu tahu cerita-cerita itu? Nah saudara, tetapi fantasi seperti ini sangat menyenangkan loh. Saya mau beritahu ya saudara, menurut saudara sangat menyenangkan nggak? Kalau saya mengaku bertemu Petrus tadi malam. Tahu tidak, tadi malam aku ngobrol-ngobrol sama Paulus. Hah? Paulus atau Petrus? Dua-dua, satu-satu datangnya gitu ya. Petrus duluan, baru Paulus. Apa yang terjadi pada Petrus? Petrus sharing sama saya bahwa dia dikasih menu makanan yang haram. Loh, itu bukannya kisah Rasul ya. Pokoknya tema-tema yang saya ingat-ingat saya munculkan semua. Petrus katanya disuruh makan yang haram tapi dia nggak mau, tapi Tuhan tegur dia harus mau makan yang haram. Maka dia mengajak saya makan babi panggang, misalnya ya. Saudara bisa bayangkan ya betapa menyenangkannya kalau saya bisa membagikan tentang tokoh yang saudara kagumi dengan cara yang begini dekat. Ya kita nggak ngerti lah ya keadaan zaman itu, tapi kita sangat mengerti dengan dunia selebriti kita. Bukan kita lah, saudara gitu ya. Saya nggak terlalu tahu selebriti sekarang. Tapi saudara akan mengagumi kalau ada orang dekat dengan seseorang yang saudara kagumi. Umpama saudara sangat mengagumi Presiden Jokowi dan saya cerita, saya dan Pak Jokowi dekat sekali. Dulu waktu beliau jualan mebel, saya adalah testernya, gitu misalnya. Jadi kursinya kuat atau enggak saya yang duduki misalnya. Lalu saya ceritakan, oh Pak Jokowi hobinya ini. Wah saudara akan senang dengarnya. Bayangkan betapa menyenangkannya dengar seorang pengkhotbah yang pengalaman pribadinya itu surgawi. Pengalaman pribadi saya kurang surgawi. Commentary, John Calvin itu melulu gitu ya. Bukunya bukan orangnya. Maka mungkin ada, nanti saya nggak tahu, ini bukan nubuat, saya harap nggak terjadi. Jangan-jangan nanti teologi reform sudah bercampur dengan ajaran abal-abal, lalu mulai ada pastor-pastor yang mengaku pernah ketemu John Calvin. Ini kan nuansa reform, kalau dulu ketemunya nabi-nabi dan rasul-rasul, sekarang direformkan sedikit. Saya ketemu John Calvin, kemudian Martin Luther, mereka masih berantem loh di surga misalnya contohnya. Nah, saudara, tentu ini adalah sesuatu yang penuh fantasi dan mungkin menyenangkan, tetapi yang pasti di zaman abad pertama, cerita-cerita seperti ini sangat menguatkan orang-orang yang pengharapannya di bumi sudah habis. Romawi terlalu kuat, Israel tidak bisa pulih, kami diusir, kami menjadi pelarian di Asia Minor, di negara orang, bukan dibuang ke Babel lagi, sekarang kami dibuang terus. Tuhan seperti lupa kami. Lalu mereka mulai mendevelop teologi seperti ini. Apakah bahaya? Ternyata bukan cuma bahaya bagi orang Yahudi, sekarang orang-orang ini jadi Kristen. Nah ini problem ya. Orang-orang seperti ini jadi Kristen, lalu mereka mulai memasukkan ajaran mereka. Dan akhirnya kristologi yang ngawur pun dihasilkan. Ini yang kita kemudian kenal dengan ajaran doketisme misalnya. Apakah Yesus jadi manusia? Enggak mungkin lah. Kamu tahu enggak, jadi manusia itu benar-benar rendah. Yang mulia itu adalah kehidupan di sana. Allah tidak mungkin mau jadi manusia. Jadi waktu Yesus menyatakan diri itu bukan menjadi manusia, dia cuma seperti manusia. Herman Bavinck pernah mengatakan kalimat di dalam Reform Dogmatics-nya. Dia mengatakan setiap bidat adalah versi ekstrim dari kecenderungan kita sekarang. Itu kalimat bikin saya mau garis berkali-kali loh. Waktu saya baca saya garis, kemudian setelah lama saya baca ulang, saya garis lagi. Pembacaan ketiga saya garis lagi, baru saya sadar robek gitu, saya garis sampai 3 kali. Karena saya begitu kaget dengan kalimat itu. Semua ajaran bidat adalah versi ekstrim dari kecenderungan kita sekarang. Kita itu berarti termasuk teolog, termasuk Herman Bavinck, termasuk saya loh. Kita ada kecenderungan untuk melenceng dan versi ekstrimnya adalah bidat. Misalnya kita punya kecenderungan untuk mengabaikan kemanusiaan Yesus, versi ekstrimnya adalah doketisme.
Kita memandang rendah kealahan Yesus dan versi ekstrimnya adalah saksi Yehova misalnya. Tapi saudara, ada sesuatu dalam diri kita yang tendensinya bisa ke arah sana. Maka Bavinck mengatakan teologi yang penting itu bukan cuma perlu untuk dipahami, tapi perlu untuk diulang-ulang terus. Waduh Pak, saya sekali baca Berkhof aja setengah mati, ini harus diulang lagi. Sayangnya iya gitu ya. Jadi sebelum saudara khatam membaca Berkhof, saudara harus ingat dia perlu dibaca beberapa kali. Oke lah, mungkin saya berikan penghiburan sedikit. Oke, enggak, mungkin bukan Berkhof, tapi ya paling enggak pengakuan iman. Lebih pendek lah ya. Saudara seringkali baca berulang-ulang dan menyadari, saya punya tendensi bahaya. Saya bisa menafsirkan Alkitab dengan cara yang ternyata salah, maka saya perlu kembali kepada apa yang gereja ini akui sebagai pendirian utama kita gitu ya. Nah maka Bavinck mengingatkan bahwa meskipun kita bukan doketis, kita tidak percaya bahwa Yesus cuma penampakan kayak manusia. Tapi mungkin kita mempercayai itu tanpa kita sadari. Misalnya waktu kita mengatakan, waktu Yesus tanya siapa yang memegang jubahku, itu pertanyaan pasti nggak keluar dari mulut Yesus secara serius. Dia nggak mungkin benar-benar tanya. Karena kan dia maha tahu, benar dia maha tahu loh, itu benar. Tapi dia juga manusia dan dia terbatas pengetahuannya. Maha tahu dan terbatas, kok bisa? Bisa, karena kita percaya dalam pengakuan iman kita, bahwa dia adalah itu bidat keluar. Dia adalah satu pribadi tapi dua natur. Satu pribadi tapi dua natur. Nah maka kita tahu dia punya natur manusia dan manusia pikirannya terbatas ya pengetahuannya. Dia perlu belajar. Dan dia juga adalah Allah. Allah maha tahu. Nah gimana ini bersatu? Benar-benar kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau kita lupa bahwa dia manusia sejati dan dia Allah sejati, kita memblurkan itu gitu ya. Dia ya Allah sih tapi yang nggak manusia-manusia amat. Atau dia manusia dan nggak Allah-Allah amat. Ini problem. Misalnya waktu Yesus ada di bait suci waktu dia masih umur 12 dan Alkitab mengatakan dia bertanya kepada para pemimpin agama, kita akan berpikir ini pasti pertanyaan ujian. Yesus sedang menguji para pemimpin agama. Hei pemimpin agama, you pemimpin agama ya? Iya, nah gitu ya. Duduk saya mau uji. Bukan, dia benar-benar tanya, dia mau tahu. Nah maka saudara, itu adalah ekspresi dari Injil mengenai kemanusiaan Yesus. Tentu ada bagian lain ekspresi ketuhanan Yesus itu juga jelas. Setan menyembah dia, Yesus maha tahu. Yesus mendiamkan angin, mendiamkan badai itu, ya itu saudara tahulah dengan jelas paralelnya dengan perjanjian lama adalah dengan Allah. Bukan dengan siapapun yang lain. Nah maka ini yang harus kita pahami bahwa inkarnasi Kristus itu real. Dan doketisme adalah tendensi yang mungkin muncul jika kita tidak hati-hati. Tapi bagi orang-orang pada zamannya Petrus, banyak orang yang merupakan guru palsu mengajarkan Yesus nggak benar-benar jadi manusia. Sehingga mulai muncul banyak dongeng yang mengatakan Yesus adalah salah satu malaikat yang mirip dengan Mikael misalnya. Makanya nama Mikael muncul di dalam surat Yudas, dalam perdebatan dengan Lucifer, katanya dengan malaikat. Lucifer versi Latin ya, bukan versi Alkitab. Nah jadi saudara sekalian ada banyak cerita-cerita yang disindir oleh Petrus maupun oleh Yudas yang sengaja diambil. Dan kalau saudara heran, kenapa dia kutip dari kitab yang tidak masuk kanon kita? Itu sindiran. Karena orang-orang yang dia sedang address adalah orang-orang yang dipengaruhi ajaran protognostik ini. Maka tentu adalah sangat kuat kalau Petrus mengutip dari protognostik, seolah-olah mirip tapi kemudian memberikan perbedaan yang sangat jelas tentang teologi Kristen yang dimiliki oleh Petrus.